Nomor 3, mata kuliah manajemen pendidikan. Dosen kami, Dr. Sirajuddin PDIP. Di sini kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Ruang Lingkup Administrasi dan Manajemen Pendidikan. Jadi, secara istilah administrasi sudah tidak asing lagi terdengar di dalam dunia pendidikan. Nah, di mana administrasi pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang saling berkaitan dan merupakan sekumpulan fungsi-fungsi organisasi. Nah, yang memiliki tujuan utama untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan dan yang diawali dari proses perencanaan, pengembalian keputusan, perilaku dan kepemimpinan, penyiapan, alokasi sumber daya, stimulasi dan koordinasi personil serta iklim organisasi yang kondusif. Kemudian ada ruang lingkup administrasi. Jadi berdasarkan ruang lingkupnya, administrasi itu berlingkup mikro, di mana administrasi bertaraf lokal yang dilakukan perguruan tinggi dan sekolah untuk memahami dan menemukan dengan tepat dan kronologik, yaitu dimulai dari ruang lingkup yang paling sempit atau mikro. Nah, dalam kegiatan pengelolaan sekolah atau administrasi sekolah, maka ruang lingkup yang harus diketahui adalah yang pertama ada administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah seluruh kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan yang kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar atau PBM secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua, administrasi personel guru. Administrasi personel adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta pembinaan yang kontinu para pegawai di sekolah sehingga guru dapat menunjang atau membantu kegiatan-kegiatan sekolah secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga ada administrasi kurikulum yang merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta pembinaan yang kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 4. Administrasi sarana dan prasarana. Secara etimologis, prasarana adalah alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, ruang, dan sebagainya. Kemudian sarana adalah alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang kelima, administrasi anggaran biaya. Secara garis besar, kegiatan meliputi pengumpulan dan penerimaan dana yang sah atau dana rutin SPP, BPP, donasi, dan usaha-usaha lainnya. Penggunaan dana dan pertanggungjawaban dana kepada pihak-pihak yang terkait yang berwenang. Dana yang masuk itu disebut dana masukan atau input yang kemudian yang keenam, tata laksana atau tata usaha. Tata usaha adalah segenap kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari penghimpunan, mencatat, mengelola, mengadakan, pengiriman, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Yang ketujuh, administrasi organisasi, di mana kegiatan organisasi adalah pemberian struktur atau susunan kerja dengan penempatan jabatan serta penentuan personel-personelnya dalam suatu kerjasama serta hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga tersusun pola kegiatan menuju tercapainya tujuan bersama. Yang kedelapan, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau Husemas. Administrasi Husemas ini pun harus senantiasa diprogram, dilaksanakan, dan dievaluasi demi keberhasilan selanjutnya. Fungsi pokok dari Husemas adalah untuk menarik simpati masyarakat pada umumnya serta publik atau masyarakat terdekat atau terkait khususnya sehingga dapat meningkat relasi masyarakat terhadap sekolah tersebut. Kemudian yang kesembilan, administrasi supervisi atau pengawasan untuk kunci keberhasilan selanjutnya di mana masing-masing garapan serta keseluruhannya harus disupervisi. Ini merupakan tugas superior dan pengawas yang mempunyai kepemimpinan pendidikan Pancasila. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerja kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Baharudin 2010, ruang lingkup manajemen
pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisiensi. Yang kedua adalah manajemen personalia. Manajemen personalia adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga semua personil sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu manajemen personalia atau manajemen peserta didik, merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sekolah hingga dengan keluar sekolah. Nah, dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin kepada peserta didik. Yang keempat yaitu manajemen sarana dan prasarana. Secara umum, proses kegiatan manajemen sarana dan prasarana meliputi perencanaan, penggandaan, pengawasan, penyimpanan, inventarisasi, dan penghapusan penataan. Yang kelima yaitu manajemen keuangan atau pembiayaan. Manajemen keuangan atau pembiayaan adalah serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Yang keenam, manajemen administrasi. Berulang dari pernah mengklasifikasikan administrasi pendidikan ke dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama administrasi tata laksana sekolah, yang kedua administrasi personalia guru dan pegawai sekolah, yang ketiga administrasi peserta didik, yang keempat administrasi supervisi pengajaran, yang kelima administrasi pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, yang keenam administrasi pendirian dan perencanaan infrastruktur sekolah, yang ketujuh hubungan sekolah dengan masyarakat. Adapun bagian yang ketujuh, manajemen humas. Humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dari hukum